Malam ini, dengarkan baik-baik. Ada sebuah kisah dari desa Sukasari, desa yang tak pernah tidur sejak satu keluarga membuat perjanjian terlarang dengan sesuatu yang bukan manusia. Setiap malam terdengar suara tangisan, bayangan perempuan di jendela, dan emas batangan yang tiba-tiba muncul membawa kutukan. Ingat, setelah kau mendengar kisah ini, jangan sekali-sekali menoleh ke arah jendela rumahmu malam nanti, karena mungkin ada yang sudah menunggumu. Malam itu, Ratna berjalan sendirian di jalan setapak menuju ujung desa Sukasari. Langkah kakinya cepat, seolah-olah ia dikejar bayangan yang tak kasat mata. Bulan separuh menggantung di langit, cahayanya samar menyorot pepohonan yang melambai pelan tertiup angin. Hutan bambu di kanan kiri, jalan bergemerisik, menambah suasana makin mencekam. Desa ini memang dikenal angker. Di ujung desa ada sebuah rumah tua yang sejak lama tidak dihuni. Catnya terkelupas, jendela-jendelanya bolong, dan lumut menutupi hampir seluruh dindingnya. Orang-orang desa percaya rumah itu menjadi sarang makhluk halus. Bahkan ada yang bersumpah pernah melihat sosok perempuan tanpa wajah berdiri di depan pintu rumah itu saat malam Jumat. Namun Ratna tidak peduli. Hatinya dipenuhi keinginan untuk kaya, untuk bisa hidup mewah tanpa harus banting tulang seperti suaminya, Darman, yang hanya seorang buruh tani. Ia lelah hidup miskin, lelah dicibir tetangga, lelah melihat dirinya mengenakan pakaian lusuh, sementara orang lain mulai mampu membeli perhiasan emas. Konon, rumah itu menyimpan rahasia. Siapapun yang berani masuk dan melakukan perjanjian akan diberi harta melimpah. Tapi imbalannya bukan main-main. Ratna tahu resikonya, tapi nafsu menguasainya. Ketika kakinya melangkah ke halaman rumah tua itu, bulu kuduknya langsung berdiri. Bau tanah basah bercampur anyir menusuk hidungnya. Angin berhembus kencang, seolah memperingatkan agar ia segera pergi. Namun Ratna menggertakkan giginya, menahan rasa takut. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu kayu yang sudah lapuk. Pintu itu berderit panjang, nyaring, lalu terbuka. Gelap, hanya cahaya bulan yang masuk dari sela-sela atap yang bolong. "Assalamualaikum," suara Ratna lirih. Meski ia tahu ucapan itu tidak akan membuatnya aman. Lantai kayu berderit di bawah kakinya. Udara di dalam lebih dingin dari luar, menusuk tulang. Tiba-tiba terdengar suara bisikan. Samar, seperti suara banyak orang berbicara bersamaan, namun tanpa kata yang jelas. Ratna menelan ludah, mencoba memberanikan diri. Tiba-tiba, "Siapa yang berani masuk ke wilayahku?" Suara berat itu terdengar dari arah tangga tua di sudut ruangan. Ratna terlonjak, matanya mencari sumber suara. Dari kegelapan, perlahan muncul sesosok makhluk tinggi, berjubah hitam panjang. Wajahnya samar, seperti tertutup kabut, namun dua matanya, merah menyala, menatap lurus padanya. Ratna ingin lari, tapi kakinya tak bisa bergerak, seolah ada sesuatu yang menancap ke tanah, mengikat tubuhnya. Aku Ratna," suaranya parau. "Aku ingin hidup lebih baik. Aku ingin kaya." Sosok itu tertawa. Suaranya bergema, membuat udara di ruangan terasa bergetar. "Kau manusia tamak, tapi aku bisa memberimu semua yang kau mau dengan satu syarat." Ratna terdiam, jantungnya berpacu kencang. "Kau harus menjadi milikku, setia kepadaku lebih daripada suamimu. Tubuhmu, jiwamu, dan kesetiaanmu hanya untukku." Ratna terperangah. Ia tahu ini salah, ia tahu ini dosa besar, tapi bayangan harta berlimpah menutupi nuraninya. Dalam pikirannya terlintas rumah mewah, emas berkilauan, dan kehidupan yang tak lagi hina. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Aku setuju."
makhluk itu melangkah mendekat. Aroma busuk seperti bangkai memenuhi ruangan. Tangannya yang panjang dan pucat mengelus rambut Ratna. Tubuhnya bergetar hebat antara ketakutan dan keterpaksaan. Malam itu, Ratna menyerahkan dirinya pada sesuatu yang bukan manusia. Sebuah ikatan gaib terjalin, mengikat Ratna dengan makhluk itu. Ia tak tahu apa yang sebenarnya menunggunya, tapi satu hal pasti, jalan pulangnya sudah tertutup. Saat keluar dari rumah tua itu menjelang subuh, Ratna merasakan sesuatu yang berbeda. Tangannya menggenggam sebuah kalung emas berukir aneh yang entah bagaimana tiba-tiba ada di genggamannya. Di kejauhan, ayam berkokok. Desa Sukasari mulai terbangun. Dan Ratna baru saja menapaki jalan menuju kehancurannya sendiri. Beberapa minggu setelah malam menyeramkan di rumah tua ujung desa, hidup Ratna dan Darman berubah drastis, seolah ada tangan gaib yang mengatur segalanya. Darman yang sebelumnya hanya buruh tani, tiba-tiba mendapat tawaran kerja di proyek pembangunan jalan di kota. Bukan lagi sebagai kuli kasar, melainkan langsung diangkat menjadi mandor dengan gaji tinggi. Para tetangga heran, bagaimana bisa seorang buruh biasa tiba-tiba mendapatkan posisi penting. Sementara itu, Ratna mulai menemukan keajaiban-keajaiban aneh di rumahnya. Setiap pagi, di laci meja rias atau di bawah bantalnya ada perhiasan baru. Kadang kalung emas, kadang cincin dengan batu merah menyala, kadang uang lembaran yang masih baru, seolah baru keluar dari bank. Awalnya, Ratna ketakutan, tapi rasa takut itu cepat dikalahkan oleh nafsu. Ia menyembunyikan semua itu dari Darman, hanya sedikit yang ia tunjukkan. "Mas, ini rezeki kita, jangan ditolak," katanya setiap kali Darman curiga. Tetangga mulai bergunjing. Mereka melihat Ratna kini sering mengenakan kain mahal, perhiasan berkilau, dan wajahnya selalu tampak segar meski malam-malam ia jarang tidur. Orang-orang desa berbisik, pasti ada jalan gelap di balik semua ini. Namun Ratna tidak peduli. Ia semakin sering meninggalkan rumah di malam hari dengan alasan ingin menengok saudara. Nyatanya, ia menuju rumah tua di ujung desa. Di sanalah ia bertemu lagi dengan sosok itu, pria berwajah pucat dengan mata merah yang kini tampak semakin jelas. Wajahnya tampan, namun auranya membuat bulu kuduk berdiri. Bau tanah basah bercampur aroma bangkai selalu mengikuti kehadirannya. "Ratna," bisiknya suatu malam, "kau milikku sekarang. Jangan pernah melupakanku. Kekayaan yang kau dapat hanyalah sebagian kecil dari apa yang bisa kuberikan." Ratna mengangguk meski hatinya bergolak. Tubuhnya seolah dikendalikan. Setiap kali bersama makhluk itu, ia merasa hidupnya terhisap. Tapi di saat yang sama, ia dipenuhi rasa nikmat yang tak bisa dijelaskan. Semakin lama, ia semakin ketagihan. Namun, sejak itu, rumahnya mulai tidak tenang. Darman sering terbangun tengah malam karena suara langkah kaki di atap, suara ketukan di dinding, atau suara bisikan tepat di telinganya. Pernah suatu malam, ia bangun untuk minum, dan dari ruang tamu ia melihat bayangan tinggi besar berdiri di dekat Ratna yang tertidur di dipan bambu. Bayangan itu seperti pria asing menunduk menatap Ratna. "Siapa itu?" teriak Darman spontan. Bayangan itu lenyap seketika, seperti asap tertiup angin. Ratna hanya bergeming, tidur lelap seolah tidak mendengar. Sejak malam itu, Darman semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan istrinya. Ia mencoba bertanya dengan lembut, "Ratna, kamu akhir-akhir ini sering keluar malam. Kamu ketemu siapa?" Ratna menoleh cepat, matanya tajam menusuk. "Mas, jangan ikut campur. Semua yang kulakukan demi kita, demi rumah ini, demi kehidupan kita." Darman terdiam. Ada sesuatu di mata Ratna yang membuatnya ngeri, seolah bukan lagi istrinya yang dulu ia kenal. Hari-hari berikutnya,
kejadian aneh menyebar ke desa. Beberapa tetangga mendadak jatuh sakit. Tubuh mereka membiru, wajah pucat, dan dalam hitungan hari mereka meninggal. Anehnya, setiap kali ada orang meninggal, Ratna selalu mendapat perhiasan baru di rumahnya. Suatu sore, tetangga mereka, Bu Yati, mendatangi Darman. Wajahnya tegang. "Man, hati-hati sama Ratna. Aku lihat dia malam-malam sering ke rumah tua itu. Itu bukan tempat biasa. Itu sarang jin." Darman tercekat. Ia ingin percaya, tapi hatinya memberontak. Tidak mungkin Ratna, istrinya, berhubungan dengan makhluk gaib. Tapi bayangan yang pernah ia lihat, mimpi buruk yang terus menghantuinya, semuanya seperti potongan puzzle yang mulai menyatu. Malam itu, Darman akhirnya nekat mengikuti Ratna. Saat istrinya keluar diam-diam, ia menguntit dari kejauhan. Jalan gelap menuju ujung desa terasa panjang, hanya suara jangkrik menemani. Ketika Ratna memasuki rumah tua itu, Darman menahan napas. Ia mendekat, berjongkok di balik semak, mengintip dari jendela yang pecah. Pandangannya langsung membuat darahnya membeku. Ratna berdiri di tengah ruangan, mengenakan kain tipis, wajahnya tertunduk pasrah. Di depannya, makhluk tinggi berjubah hitam itu berdiri, lalu berubah perlahan menjadi pria tampan pucat dengan mata merah menyala. Makhluk itu mendekat, mengelus wajah Ratna, lalu merangkul tubuhnya. Suara bisikan bergema di ruangan. "Ratna milikku, kau takkan bisa lari." Darman menutup mulutnya, menahan teriakan. Air matanya jatuh. Ia ingin menerobos masuk, menarik Ratna, tapi tubuhnya gemetar hebat, seperti ada kekuatan yang menahannya. Di dalam rumah tua itu, Ratna dan makhluk gaib itu bersatu dalam ikatan terlarang. Sementara dari luar, Darman hanya bisa menyaksikan dengan hati hancur. Sejak malam ketika Darman mengintip Ratna di rumah tua itu, hidupnya tidak lagi tenang. Hatinya seperti teriris. Setiap kali ia melihat wajah istrinya, bayangan lelaki pucat bermata merah itu muncul kembali. Namun Darman tidak berani langsung menegur. Ia merasa Ratna kini bukan lagi sepenuhnya Ratna yang ia kenal. Ada aura gelap di sekelilingnya, sesuatu yang membuatnya gentar meski itu istrinya sendiri. Sementara itu, tanda-tanda kehancuran mulai merayap masuk ke rumah mereka. Malam-malam, suara langkah kaki sering terdengar berkeliling di halaman rumah. Ketika Darman berusaha mengintip, tidak ada siapapun, hanya bekas telapak kaki basah yang tercecer di tanah. Kadang terdengar suara ketukan pelan di dinding, seakan seseorang berusaha masuk. Pernah suatu malam, Darman terbangun karena mendengar suara seseorang berbisik tepat di telinganya. "Ratna milikku." Suara berat itu begitu jelas. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi Ratna yang tidur di sebelahnya tersenyum tipis, seolah mendengar suara itu juga. Darman mulai ketakutan. Ia mencoba bercerita pada Ratna di siang hari. "Ratna, kamu berubah. Aku lihat kamu semalam di rumah tua itu. Kamu ketemu siapa?" Ratna menatapnya tajam, dingin, seperti bukan lagi seorang istri. "Mas, jangan ikut campur. Semua ini demi kita. Kalau Mas menentang, semua akan hilang." Nada suaranya membuat Darman bergidik. Di desa, keadaan semakin mencekam. Sejumlah tetangga jatuh sakit misterius. Bu Yati yang sebelumnya mengingatkan Darman, kini terbaring lemah. Tubuhnya kurus, wajahnya membiru, matanya cekung seperti habis disedot tenaganya. "Bu Yati kenapa, Man?" tanya seorang tetangga. Darman hanya menggeleng. Namun dalam hatinya, ia tahu ini ada hubungannya dengan Ratna. Dan kecurigaannya terbukti. Malam berikutnya, Ratna pulang dengan sebuah gelang emas besar di tangannya. Wajahnya berseri-seri, seperti habis mendapatkan sesuatu yang berharga. Padahal, di rumah Bu Yati, tangisan keluarga pecah. Bu Yati meninggal mendadak, tubuhnya kaku membiru. Darman tidak sanggup lagi.
Ia mendatangi rumah Buyati, ikut mengangkat jenazah, dan ketika kembali, ia melihat Ratna duduk di ruang tamu dengan wajah tanpa dosa. "Dari mana gelang itu, Ratna?" tanyanya dengan suara pecah. Ratna tersenyum tipis. "Sudah kubilang, Mas, jangan tanya. Kau hanya perlu menikmati rezeki ini." Darman hampir menamparnya, tapi tangannya berhenti di udara. Matanya menatap sesuatu. Bayangan hitam tinggi berdiri tepat di belakang Ratna, menatapnya dengan mata merah menyala. Nafas Darman tercekat. Ia jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Bayangan itu menghilang begitu saja, namun Darman tahu ia tidak berhalusinasi. Sejak kejadian itu, Darman mulai sering sakit-sakitan. Tubuhnya lemah, cepat lelah, dan mimpi buruk selalu datang setiap malam. Dalam mimpinya, ia selalu melihat Ratna berjalan bersama lelaki asing, pucat yang menggandeng tangannya, sementara Darman hanya bisa mengejar dari jauh tanpa pernah berhasil mendekat. Suatu malam, ia terbangun dan mendapati Ratna tidak ada di sampingnya. Ia bangkit, mencari keluar. Dari jauh, ia melihat Ratna berjalan ke arah ujung desa. Tanpa pikir panjang, Darman mengejar. Rumah tua itu kembali menyambut dengan keheningan mencekam. Dari jendela retak, Darman mengintip lagi. Kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Ratna berdiri di tengah ruangan. Cahaya lilin berkelap-kelip mengelilinginya. Sosok itu muncul kembali, kali ini dengan wujud lebih menyeramkan. Wajahnya pucat seperti mayat, bibirnya hitam, matanya merah menyala. Dari tubuhnya keluar bau busuk yang menusuk hidung. Ratna menunduk, suaranya lirih. "Aku setia padamu." Makhluk itu mendekat, meraih wajah Ratna, lalu mencium keningnya. Setelah itu, ia menoleh langsung ke arah jendela. Darman tercekat. Tatapan mata merah itu menusuk lurus ke matanya, meski ia bersembunyi di balik bayangan. Jantungnya hampir berhenti. Ia ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Tiba-tiba terdengar suara berat itu. "Kau melihat sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat, Darman." Suara itu bergema di telinganya, meski mulut makhluk itu tidak bergerak. Darman jatuh tersungkur, menutup mulutnya dengan tangan. Keringat dingin mengucur deras. Ia tahu waktunya tidak lama lagi. Keesokan harinya, Darman mencoba meminta pertolongan. Ia mendatangi seorang ustadz tua di desa tetangga. Dengan wajah pucat, ia menceritakan semuanya tentang Ratna, rumah tua, dan makhluk gaib bermata merah itu. Ustadz itu menghela napas panjang. "Kau terlambat, Nak. Istrimu sudah menjalin perjanjian. Setiap harta yang datang adalah bayaran dari nyawa orang lain. Jika tidak dihentikan, kau juga akan menjadi tumbalnya." Darman hampir pingsan mendengar kata-kata itu. "Apa yang harus saya lakukan, Ustadz?" "Bawa Ratna ke sini. Kita harus putuskan ikatan itu sebelum semua terlambat." Namun Darman tahu, membawa Ratna bukan perkara mudah. Ia sudah terlalu dalam terjerat, dan malam itu teror datang lebih nyata dari sebelumnya. Sejak Darman menemui ustadz tua dari desa tetangga, hatinya sedikit lega. Setidaknya ada jalan keluar, meski tipis. Namun ia tahu mengajak Ratna untuk bertobat bukan hal mudah. Istrinya sudah terlalu larut dalam ikatan dengan makhluk gaib itu. Malam itu, Darman memberanikan diri berbicara di ruang tengah rumah mereka. Lilin kecil menyala di atas meja, menerangi wajah pucat Darman. "Ratna," katanya pelan, "aku tahu apa yang kau lakukan. Aku tahu siapa yang kau temui di rumah tua itu. Ini harus dihentikan sebelum semua terlambat." Ratna yang sedang menyisir rambut panjangnya berhenti. Senyum tipis tersungging di bibirnya. "Mas, kau tidak mengerti. Semua ini untuk kita. Lihatlah, sekarang kita tidak kekurangan. Kita dihormati. Apa Mas mau kembali miskin, dicibir orang?" "Ratna, ini bukan rezeki, ini kutukan.
Nyawa orang-orang di desa jadi tumbal. Bu Yati mati, banyak tetangga sakit. Kau tidak merasa bersalah. Tatapan Ratna berubah tajam, matanya berkilat. Jangan bawa-bawa dosa, Mas. Aku sudah memilih. Kau seharusnya ikut menikmati, bukan melawan. Darman bangkit, menggenggam lengan istrinya. Aku sudah bicara dengan Ustadz. Dia bisa tolong kita. Ayolah, Ratna. Kita putuskan ikatan ini sebelum terlambat. Namun kata-kata itu justru membuat Ratna tertawa kecil, tawa yang asing di telinga Darman. Ustadz itu tidak tahu apa-apa. Kau kira aku akan meninggalkan dia? Tidak, Mas. Dia sudah memberi aku segalanya. Dan kau hanya penghalang. Perasaan dingin menjalar di tubuh Darman. Kata-kata istrinya menusuk lebih dalam daripada pisau. Malam itu, ia tidur dengan hati hancur. Hari-hari berikutnya, Ratna semakin sering menghilang malam-malam. Bahkan, terkadang ia tidak pulang hingga menjelang subuh. Wajahnya selalu terlihat segar, sementara Darman semakin kurus, lelah, dan pucat. Suatu malam, Darman kembali nekat mengikuti Ratna. Ia bersembunyi di balik rumpun bambu dekat rumah tua itu. Dari celah daun, ia melihat Ratna masuk sambil membawa sesajen. Ayam hitam, kembang 7 rupa, dan kendi berisi darah kambing. Di dalam, sosok gaib itu muncul lagi. Kali ini wujudnya lebih menyeramkan. Kulitnya semakin pucat kehijauan, giginya runcing, dan kukunya panjang hitam. Namun, Ratna tampak tidak takut. Ia justru tersenyum, menyuguhkan sesajen, lalu membiarkan dirinya dirangkul makhluk itu. Aku setia padamu, ucap Ratna lirih. Makhluk itu membisikkan sesuatu dan Ratna mengangguk dengan wajah berbinar. Darman hampir berteriak, namun mulutnya seakan terkunci. Tiba-tiba, mata makhluk itu beralih menatap langsung ke arah rumpun bambu. Darman merinding, lututnya lemas. Suara berat menggema di kepalanya. Darman, jangan ikut campur atau engkau akan mati sebelum waktumu. Darman terjungkal ke tanah. Napasnya terengah. Ia lari pulang tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya, ia kembali menemui Ustadz. Dengan suara gemetar, ia menceritakan apa yang dilihatnya. Ustadz menghela napas panjang. Ratna sudah mengkhianatimu. Ikatannya semakin kuat. Kau harus kuat juga. Bawa dia kemari. Kalau tidak, kau bisa jadi korban berikutnya. Darman mengangguk meski hatinya berat. Bagaimana ia bisa menyeret Ratna yang sudah sepenuhnya menyerahkan diri pada makhluk gaib itu? Malam itu, Darman mencoba bicara lagi pada Ratna. Tapi, Ratna malah menatapnya dengan wajah asing. Mas, seharusnya kau bersyukur aku dipilih. Kalau kau terus melawan, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Darman menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ratna, kau istri aku. Apa kau sudah lupa sumpah kita di depan Tuhan? Ratna hanya tersenyum miring. Sekarang aku milik dia. Kata-kata itu menghancurkan hati Darman. Ia merasa istrinya benar-benar telah pergi, digantikan sosok lain yang tidak ia kenal lagi. Malam berikutnya, tragedi besar terjadi. Seisi desa Sukasari digemparkan oleh jeritan. Seorang anak kecil ditemukan meninggal mendadak di rumahnya. Tubuhnya membiru. Tangisan keluarga menggema dan orang-orang mulai menuduh. Ini ulah Ratna, dia pasti bersekutu dengan jin. Darman yang mendengar itu hanya bisa menunduk. Ia tahu tuduhan itu benar, meski hatinya perih. Namun di rumah, Ratna justru pulang dengan kalung emas baru yang berkilau. Wajahnya berseri, seolah tidak terjadi apa-apa. Ratna, kau gila. Nyawa anak kecil jadi tumbal untuk kemewahanmu, bentak Darman sambil menahan tangis. Ratna menoleh dan untuk pertama kalinya wajahnya berubah aneh. Matanya memerah, senyumnya melebar, tak wajar. Suaranya bukan lagi suara Ratna, melainkan suara berat yang pernah didengar Darman di rumah tua itu. Darman, jangan melawan. Kau hanya akan hancur. Darman mundur. Tubuhnya gemetar hebat.
Ia sadar Ratna sudah benar-benar dikuasai. Malam itu, Darman mengambil keputusan. Ia harus membawa Ratna ke Ustadz meski nyawanya taruhannya. Namun ia tidak tahu makhluk itu sudah mengawasi, siap membalas. Sejak malam ketika Ratna menunjukkan wajah bukan dirinya, Darman tidak bisa tidur. Kata-kata Ustadz terus terngiang di kepalanya. Bawa Ratna ke sini sebelum terlambat. Namun, yang ia lihat di rumah justru membuatnya semakin ragu. Ratna bukan lagi sekadar istrinya, melainkan wadah bagi sesuatu yang lebih jahat. Di desa Sukasari, suasana semakin mencekam. Setelah kematian anak kecil itu, orang-orang mulai terang-terangan menyebut nama Ratna. Di warung kopi, di sawah, bahkan di musola, semua berbisik serupa. Ratna sudah ikut jalan setan. Malam-malam, rumah Ratna tidak pernah sepi dari teror. Suara ketukan pintu sering datang tanpa henti. Ketika Darman membuka, tidak ada siapa-siapa, hanya bau anyir menyengat. Kadang terdengar suara perempuan menangis di halaman, tapi saat dilihat, hanya ada bayangan hitam berdiri diam di ujung pagar. Suatu malam, saat Darman berdoa pelan di kamar, tiba-tiba pintu berderit terbuka. Ratna berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya merah menyala, dan senyumnya menyeringai. "Mas, kau berdoa untuk apa?" Suaranya berat, bergema aneh. Darman gemetar, tapi berusaha tegar. "Aku berdoa supaya kau sadar, Ratna, supaya kau kembali jadi dirimu, supaya makhluk itu melepaskanmu." Ratna tertawa kecil. "Terlambat, Mas. Aku sudah miliknya. Dan kau, sebentar lagi juga akan jadi bagiannya." Seketika lampu minyak padam sendiri. Ruangan gelap gulita. Darman mendengar napas dingin tepat di telinganya. Meski Ratna masih berdiri jauh, ia jatuh terduduk, tubuhnya menggigil. Keesokan harinya, Darman berlari ke rumah Ustadz. Nafasnya terengah, wajahnya pucat pasi. "Ustadz, saya tidak kuat lagi. Ratna sudah bukan Ratna." Dia bicara dengan suara lain. Matanya merah. "Tolong Ustadz, apa yang harus saya lakukan?" Ustadz itu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Darman, perjanjian itu sudah mengikat. Setiap kali Ratna bersama makhluk itu, ikatannya makin kuat. Jika dibiarkan, tubuhnya akan sepenuhnya jadi milik jin itu. Kau harus melawan. Kau harus membawanya kemari malam ini juga, meski dia menolak." Darman menelan ludah. Kalau dia melawan, kalau makhluk itu muncul, Ustadz menghela napas. "Aku akan siap menolong. Tapi ingat, setan itu tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan marah, dan amarahnya bisa menghancurkan seluruh desa." Malam itu, Darman pulang dengan hati resah. Ia melihat Ratna sedang duduk di ruang tamu, mengenakan kain sutra dan kalung emas besar. Wajahnya tampak cantik, tapi aura hitam mengelilinginya. "Ratna," suara Darman bergetar. "Ikut aku malam ini, kita ke rumah Ustadz, dia bisa bantu kita." Ratna mendongak pelan. Senyum dingin muncul di bibirnya. "Mas, kenapa kau keras kepala sekali? Aku sudah bahagia. Kau hanya akan membuatku marah kalau memaksa." "Aku tidak peduli," bentak Darman untuk pertama kalinya. "Aku tidak mau lihat kau hancur jadi budak setan." Wajah Ratna berubah. Matanya merah menyala, bibirnya bergetar. Tiba-tiba, angin kencang menerpa ruangan. Pintu rumah terbanting sendiri, piring di meja pecah berhamburan. Dan dari bayangan gelap, di sudut ruangan, muncul sosok itu. Tinggi, berjubah hitam, wajahnya kini semakin jelas. Kulitnya membusuk, matanya merah menyala, mulutnya dipenuhi gigi hitam tajam. "Darman," suara berat itu menggema. "Kau sudah melanggar, Ratna milikku. Jika kau memaksanya pergi, kau akan mati malam ini juga." Darman mundur, keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun ia memberanikan diri meraih lengan Ratna, berusaha menyeretnya keluar. "Tolonglah Ratna, ikut aku, kita harus lepas dari ini."
Ratna menjerit, tapi jeritannya bukan jeritan manusia. Suara itu melengking, membuat kaca jendela pecah, membuat telinga Darman hampir berdarah. Sosok gaib itu melangkah maju, udara dingin menusuk tulang. Tangannya yang panjang meraih pundak Darman. Seketika tubuh Darman terpental ke dinding, dadanya terasa remuk. Darah keluar dari mulutnya. Ratna tertawa, suaranya bercampur dengan suara makhluk itu. "Mas, kau tidak bisa melawan. Terimalah nasibmu." Dengan sisa tenaga, Darman merangkak ke arah pintu. Tubuhnya bergetar hebat. Ia berusaha keluar rumah untuk mencari pertolongan Ustadz, namun bayangan hitam mengejarnya, siap menerkam. Tepat saat makhluk itu hampir meraih Darman, suara azan dari musolah desa terdengar lantang. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Sosok gaib itu menjerit, tubuhnya berasap, wajahnya berkerut penuh amarah. Ratna pun menjerit, tubuhnya menggeliat seperti terbakar. Kalung emas di lehernya patah sendiri, jatuh ke lantai dan berubah menjadi ular hitam yang meliuk lalu lenyap. Darman menggunakan kesempatan itu untuk berlari keluar rumah, menembus malam menuju rumah Ustadz. Namun Ratna tetap tinggal di dalam, tergeletak lemas dengan mata memerah, masih setengah sadar. Malam itu, desa Sukasari diguncang. Angin kencang berputar di sekitar rumah Ratna. Orang-orang yang mendengar azan subuh mengatakan mereka melihat bayangan hitam besar melayang di atas rumah, menjerit marah lalu menghilang ke arah hutan. Darman jatuh pingsan di beranda rumah Ustadz, tubuhnya penuh luka. Pagi harinya, kabar menyebar. Rumah Ratna porak-poranda, banyak barang rusak, dan Ratna sendiri ditemukan tak sadarkan diri dengan mata terbuka merah darah. Desa semakin yakin Ratna telah membawa malapetaka. Namun Darman masih punya sedikit harapan. Bersama Ustadz, ia bertekad mencoba sekali lagi memutus ikatan gelap itu. Meski ia sadar, perlawanan terakhir pasti akan membawa bahaya lebih besar. Malam itu, desa Sukasari diliputi ketakutan. Angin berhembus kencang, membawa aroma anyir darah yang entah dari mana. Warga bersembunyi di rumah, tak berani keluar. Sejak beberapa minggu terakhir, suara jeritan perempuan sering terdengar dari arah rumah tua di ujung desa. Rumah tempat Ratna dulu membuat perjanjian. Darman sudah kehabisan tenaga. Wajahnya pucat, matanya cekung, seakan tiap malam ia diganggu mimpi buruk. Ia melihat Ratna, istrinya, berubah semakin asing. Kulit Ratna kini pucat kebiruan, matanya dalam, dan sesekali ia berbicara dengan suara bukan miliknya. Suara berat, bergema, seperti dari dalam sumur. "Ratna, kau harus berhenti," kata Darman dengan suara gemetar. Ratna hanya tertawa. "Aku sudah jadi miliknya, Man. Kau tak bisa menolongku lagi." Ustadz Hasan yang duduk tak jauh dari mereka mencoba menenangkan. Ia membawa kitab, tasbih, dan segenggam garam yang sudah didoakan. "Ingat Ratna, Allah Maha Besar. Kau masih bisa kembali kalau kau mau bertobat." Namun, saat ayat-ayat suci mulai dibacakan, tubuh Ratna kejang hebat. Dari mulutnya keluar suara melengking, bukan suara manusia. Lampu rumah berkedip-kedip, lalu padam total. Gelap gulita. Dalam kegelapan itu, terdengar suara berat. "Perjanjian sudah selesai, dia milikku." Darman berlari mendekap Ratna, meski tubuhnya hampir tak kuat. Ia menangis terseduh. "Jangan ambil dia, ambil aku saja." Ratna menoleh perlahan. Wajahnya berubah. Matanya merah menyala, bibirnya sobek hingga ke pipi, giginya tajam seperti binatang buas. Tapi di balik wajah mengerikan itu, masih ada air mata Ratna yang menetes, seolah jiwanya terperangkap di tubuh yang bukan miliknya. "Man, maafkan aku," bisiknya lirih sebelum tubuhnya terhempas ke udara, lalu terjengkang ke lantai dengan keras. Ustadz Hasan terus melantunkan doa, tapi semakin keras ia membaca, semakin ganas pula
teror di dalam rumah itu. Jendela terbuka sendiri, angin menghempas masuk, benda-benda beterbangan, bahkan foto pernikahan Ratna dan Darman di dinding pecah berkeping-keping. Ratna menjerit, lalu tubuhnya perlahan terangkat, melayang di tengah ruangan. Dari punggungnya muncul bayangan hitam besar, tinggi, dengan mata merah membara. Makhluk itulah yang selama ini menemaninya. Dia sudah memberikan diri. Kau tak bisa merebutnya kembali. Suara makhluk itu menggema. Darman mencoba mendekat, tapi tiba-tiba tubuhnya terpental ke belakang, membentur dinding hingga darah mengucur dari keningnya. Ustadz Hasan pun terhempas, kitabnya terlepas dari tangan. Ratna menoleh sekali lagi, wajahnya kembali sebentar menjadi wajah manusia. "Jaga anak kita, Man," bisiknya. Lalu sekejap berikutnya, tubuhnya hancur, meledak seperti kabut hitam yang menyebar memenuhi ruangan. Seketika, suasana menjadi hening. Makhluk itu lenyap bersama Ratna. Yang tersisa hanya darah di lantai dan bau anyir yang menusuk. Darman merangkak, menangis histeris. Ia memanggil-manggil nama Ratna, namun hanya ada gema suaranya sendiri. Ustadz Hasan memapahnya keluar dengan wajah penuh duka. Sejak malam itu, Ratna tak pernah ditemukan lagi. Tak ada jasad, tak ada jejak. Namun, warga desa sering melihat bayangan perempuan duduk di jendela rumah tua itu. Rambut panjangnya tergerai, matanya kosong, menatap ke arah jalan. Kadang terdengar suara lirih, "Jaga anak kita, Man." Darman akhirnya jatuh sakit, tubuhnya kurus, hidupnya muram. Setiap malam ia masih bermimpi. Ratna pulang, berdiri di depan pintu dengan senyum pucat. Namun ketika ia dekati, wajah itu selalu berubah jadi mengerikan, penuh darah dan jeritan. Ustadz Hasan pun berpesan kepada warga, jangan pernah tergoda perjanjian dengan makhluk gaib. Kekayaan hanya sesaat, tapi harga yang harus dibayar adalah jiwa. Kini, rumah tua itu masih berdiri di ujung desa Sukasari. Tertutup debu, jendelanya pecah, tapi kadang ada cahaya redup dari dalam, seolah ada lilin yang menyala. Orang-orang yang lewat sering mendengar suara perempuan menangis, meminta tolong, atau tertawa lirih di tengah malam. Dan konon, bila ada orang yang nekat masuk, terkadang mereka menemukan emas batangan di lantai, kilauan kekayaan yang memikat. Tapi siapapun yang mengambilnya, hidupnya tak akan pernah tenang lagi. Kisah Ratna jadi peringatan nyata. Kekayaan dari dunia gaib selalu menuntut balasan, entah berupa darah, entah berupa jiwa. Dan jejak perjanjiannya akan terus hidup, bahkan setelah ia lenyap dari dunia ini.